warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pekan ke-12, materi pekan ke-12 itu akan membahas ini ya. Kontinus seragam, fungsi monoton dan inverse-nya. Ini akhir dari bab 5. Nah, kita lihat dulu ini definisi kontinu sebelumnya seperti ini. Ini fungsi f itu kontinu di A jika memenuhi kondisi ini. Nah, sebenarnya di sini deltanya ini bergantung pada U dan epsilon, atau kalau pada di sini ini bergantung pada nilai C. Nah, kita lihat contoh fungsi kontinu sebelumnya. Ini contoh, kalau kita punya fx sama dengan 2x, ini kontinu di C ya, kontinu di C elemen titik pada domainnya. Nah, untuk menentukan deltanya, ini kan fx min fc ini sama dengan 2x min 2c, atau kita punya 2x min c, dan kita harapkan ini kurang dari epsilon. Jadi x min c nya ini kurang dari epsilon per 2. Jadi kita pilih deltanya itu kurang dari epsilon per 2, karena delta itu ini x min c ini kurang dari delta, dan deltanya kurang dari epsilon per 2. Ya, untuk contoh 1 kita punya kondisi ini, jadi deltanya ini bergantung pada epsilon. Nah, di contoh yang lain, misalnya kita punya fungsi gx, itu adalah 1 per x untuk x positif, maka untuk menentukan deltanya, ini gx min gc sama dengan 1 per x min 1 per c, atau kita punya 1 per xc dikali x min c. Nah, di sini ini kita misalkan ya x min c nya kurang dari setengah c atau c per 2. Nah, untuk c per 2 nya dilihat lagi di materi sebelumnya ya, di materi bab 4. Jadi kita peroleh ini x nya ada di antara c per 2 dan 3 c per 2, atau kita punya 1 per x itu ada di antara 2 per 3c sampai 2 per c. Nah, jadi ini gx min gc nya itu akan kurang dari 1 per x nya kurang dari 2 per c dikali 1 per c x min c. Ya, ini kita harapkan kurang dari epsilon, atau x min c nya kurang dari c kuadrat epsilon per 2. Jadi kita pilih ini x min c kurang dari delta kurang dari c kuadrat epsilon per 2. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini deltanya itu adalah minimum dari c per 2 dan c kuadrat epsilon per 2. Nah, kita lihat di sini di fungsi kontinu ini deltanya bergantung pada dua nilai, yaitu nilai c dan epsilon. Secara umum juga pada definisi 511 ini fungsi kontinu itu bergantung pada dua variabel, yaitu c dan epsilon. Nah, kondisi ini akan kita
ubah di kontinu seragam dengan nanti kita akan punya definisi yang hanya bergantung pada epsilon. Jadi nanti syaratnya akan diperketat, yaitu dengan ini delta, ini deltanya hanya bergantung pada epsilon. Jadi fungsi f kontinu seragam jika untuk setiap ini epsilon positif akan ada delta. Di sini deltanya hanya bergantung pada epsilon, sehingga x dikurangi u. Untuk x dan u yang ada pada domain ini jaraknya kurang dari delta, maka selisih nilai fungsinya akan kurang dari epsilon. Nah, kemudian kita lihat ini kondisi kriteria tidak kontinu seragam. Ini fungsi f bernilai real dengan domain A itu memenuhi ini ya. Jadi fungsinya tidak kontinu seragam jika ini yang keduanya ini dituliskan lagi ya. Kondisi kontinunya f kontinu seragam jika untuk setiap epsilon positif ada delta, sehingga untuk setiap x dan u di A maka dan x min u nya kurang dari delta, maka fx min fu kurang dari epsilon. Kemudian yang membedakan kontinu dan kontinu seragam, kalau kontinu seragam itu ini berlaku di sepanjang domainnya. Kalau kontinu kan ada kontinu pada titik, kontinu pada himpunan. Kembali lagi ke teorema 2 di sini. Teorema 2 ya. Jadi f tidak kontinu seragam itu adalah negasi dari pernyataan ini. Jadi ada epsilon, ini epsilonnya epsilon 0, sehingga untuk negasinya setiap delta dan ada dua titik di sini, titiknya ditandai ya, x delta, u delta di domain, sehingga jaraknya kurang dari delta, tetapi jarak nilai fungsinya itu lebih besar dari epsilon 0. Nah, kondisi kedua ini jika terjadi kondisi kedua, maka kita akan punya kondisi kedua, maka kita punya kondisi ketiga, yakni ini dibangun dengan barisan. Jadi misalkan kita punya ini epsilon positif, kemudian kita punya dua barisan, sehingga limit dari selisih barisan ini sama dengan 0. Dengan kata lain, limit dari kedua barisan ini itu adalah bilangan yang sama. Nah, tetapi jarak dari barisan dua nilai tadi itu selalu lebih besar dari epsilon. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita pakai contoh, kita lihat contoh. Kita pakai fungsi yang sama, yaitu dx sama dengan 1/x. Fungsi ini domainnya di 0 sampai tahingga ya. Nah, kita lihat fungsi gx ini dengan domain 0 sampai tahingga itu adalah bukan fungsi yang kontinu seragam. Kita buktikan dengan kriteria tidak seragam. Ini kita ambil ya, kita pilih xn dan un, ini barisan di sini, ini bagian dari 0 sampai tahingga. Nah,
Ini yang xn-nya kita pilih 1/n, un-nya adalah 1/n plus 1. Nah, kita lihat limit dari xn min un untuk n menuju tahingga ini sama aja dengan limit 1/n dikurangi 1/n plus 1. Ya, atau sama dengan limit 1/n dikali n plus 1. Ya, ini limitnya adalah 0. Ini sudah kita peroleh dua barisan sesuai dengan kondisi tidak seragam. Ini ya, jadi dua barisan yang konvergen ke bilangan yang sama. Nah, kita lihat ini ya jaraknya. Oh ya, sebelum kita pilih jaraknya, kita pilih dulu epsilon 0 sama dengan setengah. Ini kita punya fxn, nah jaraknya fxn fun ini sama dengan 1/1/n kurangi 1/1/n plus 1. Ini sama aja dengan n dikurangi n plus 1. Ya, ini sama dengan 1, dan ini lebih besar dari epsilon 0 yang kita pilih. Jadi kita lihat fungsi ini bukan fungsi yang kontinus seragam. Terus nah, misalkan kita batasi fungsi ini masih di fungsi gx, ini adalah 1/x, x-nya kita batasi di a sampai tahingga untuk suatu a bilangan positif. Nah, kita akan tunjukkan kalau ini kontinus seragam. Nah, untuk menunjukkan kontinus seragam, kita perlu delta, kita perlu menentukan deltanya. Jadi kita kontretannya ya, kita menentukan delta. Ini jadi dx min gu ini sama dengan 1/xu kali x min c. Nah, karena fungsi ini 1/x ini adalah fungsi yang monoton turun, dengan ilustrasinya ini kira-kira fungsinya seperti ini ya. Ini fungsi yang monoton turun. Jadi kalau misalnya di sini kita punya ini adalah titik A, maka ini GA itu adalah nilai maksimum fungsi atau nilai maksimum mutlaknya ya. Jadi nilai maksimum mutlaknya ini akan kurang dari nilai maksimum mutlaknya, yaitu 1/A. Nah, ini jadi karena A itu ini ya kurang dari X untuk setiap X yang ada di A, tahingga, maka 1/A itu akan lebih besar dari 1/X untuk setiap X yang ada di A sampai tahingga. Jadi ini kita akan peroleh nilainya ini akan kurang dari 1/A kuadrat. X min C. Nah, jadi ini kurang dari epsilon, jadi X min C nya kurang dari A kuadrat epsilon. Jadi kita pilih deltanya itu adalah bilangan yang A kuadrat epsilon. Nah, untuk buktinya, jadi buktinya di sini kita ambil epsilon positif sembarang, maka terdapat delta atau ini deltanya A kuadrat epsilon, sehingga untuk setiap X dan U yang ada di A,
dan X min U-nya kurang dari delta, maka ini 1 per X min 1 per U sama dengan 1 per XU. X min U ini akan kurang dari 1 per A kuadrat X min U. X min U-nya ini ya, kurang dari delta, jadi 1 per A kuadrat delta, deltanya kurang dari A kuadrat epsilon, jadi ini sama dengan epsilon. Jadi kita peroleh 1 per X min 1 per U kurang dari epsilon, jadi fungsinya kontinus seragam. Nah, kalau kita bandingkan ini tadi di fungsi yang sebelah kiri, ya di fungsi yang ini kita punya deltanya, ini deltanya itu adalah minimum dari C per 2 dan C kuadrat epsilon per 2. Oh ya, ininya konstantanya diganti jadi U. Jadi U per 2 dan U kuadrat per 2. Nah, kalau di yang fungsi sebelah kanan ini dibatasi dari A sampai T hingga, ini deltanya cuma ada satu nilai, yaitu A kuadrat epsilon. Nah, kita tahu dari ini ya, dari perbandingan ini, A itu adalah bilangan yang paling kecil dari X untuk setiap X di domain. Jadi kalau dibandingkan dengan fungsi yang kiri itu ini ya. Nah, kita misalkan ini bilangan U yang ini U yang ada di sini, ini bilangan yang lebih besar dari A ya. Jadi kita tambahkan di sini, misal U-nya lebih besar dari A, maka persamaan ininya ya, perhatikan, karena U-nya lebih besar dari A, maka ini kita kalikan dengan bilangan yang sama, U kuadrat itu akan lebih besar dari A kuadrat. Begitu juga kalau kita kalikan dengan epsilon, ini akan lebih besar. Nah, maksudnya ini karena kita punya kondisi ini ya, jadi kalau dari sekitaran U kita buat lingkungan ini, misalnya ini adalah titik U. Nah, ini delta yang dibuat, misalnya ini U kuadrat epsilon, ini jari-jarinya U kuadrat epsilon, maka jari-jari yang dibuat dengan ini A kuadrat epsilon itu lebih kecil ya, A kuadrat epsilon, misalnya seperti ini, A kuadrat epsilon. Jadi nilai-nilai fungsi pada titik yang A kuadrat epsilon itu akan ya, jadi F dari A, F dari V A kuadrat epsilon U itu akan termuat di F V U kuadrat epsilon ya, U. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang misalkan yang bagian ini ada di lingkungan epsilon, ada di V epsilon FU, maka yang paling kiri pun otomatis yang ini lingkungannya terkecil juga ada di sini. Jadi ya, ini hanya menunjukkan kalau kontinus seragam itu syaratnya jadi lebih
strike ya, lebih ketat. Kita tunjukkan. Nah, di sini ada teorema kontinu seragam. Kalau kita punya interval yang tertutup dan terbatas, kemudian fungsinya kontinu, maka fungsinya pasti kontinu seragam. Ya. Jadi di sini interval yang terbatas, tertutup dan terbatas, dan fungsi kontinu itu menjamin kondisi kontinu seragam. Nah, ini selanjutnya ada definisi fungsi Lipschitz. Jika kita punya fungsi bilangan real, ada konstanta. Nah, ini kondisi Lipschitz-nya seperti ini, ya, dengan K-nya sembarang bilangan positif. Kalau kondisi ini persamaan 4 ini bisa kita tuliskan ini jadi jadi fx min fu per x min u, karena ini x min u nya berada pada nilai mutlak, berarti pasti positif. Nah, ini akan kurang dari k, dan k ini disebut konstanta Lipschitz. Nah, di teorema 5 kita punya ini, kalau kita punya fungsi Lipschitz, maka fungsinya kontinu seragam. Ya, jadi buktinya Lipschitz itu berarti tadi fx min fu per, ya, akan kurang dari k x min u. Ya, terus yang akan kita tunjukkan ini kurang dari epsilon, jadi x min u nya ini kurang dari epsilon per k. Nah, untuk membuktikan kontinu seragam, jadi kita ini ambil epsilon positif, maka dapat dipilih atau terdapat delta dari sini ya, dari delta. Nah, deltanya kurang dari epsilon per k, sehingga untuk x dan u yang ada di domain di A dan memenuhi x min u nya kurang dari delta, ini diperoleh fx min fu, karena kondisi Lipschitz dia akan memenuhi ini, k min nah, ini memenuhi kondisi Lipschitz, terus x min u nya kurang dari delta, ini kurang k delta, dan deltanya kurang dari epsilon per k. Jadi ini sama dengan epsilon. Ya, jadi f itu adalah fungsi yang kontinu seragam. Nah, jadi fungsi Lipschitz merupakan fungsi yang kontinu seragam. Ini ada contoh fungsi yang kontinu seragam belum tentu merupakan fungsi yang Lipschitz. Tapi kita ini dulu ya, lihat contoh yang lain dulu. Nah, ini ada fx sama dengan x kuadrat, terus x-nya ada di A atau domainnya itu adalah 0 sampai B untuk suatu B bilangan positif. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang Lipschitz ya. Kita tunjukkan kondisi Lipschitz dan kontinu seragamnya. Jadi kontinu Lipschitz-nya berarti ini k-nya berapa? Jadi fx min fu
sama dengan X kuadrat min U kuadrat, ini sama dengan X min U X plus U. Nah, karena ini adalah fungsi yang monotonaik, ini untuk ini ya, di sini ini adalah fungsi yang monotonaik seperti ini ilustrasinya. Jadi ini akan kurang dari batas kanan intervalnya, ini akan kurang dari 2B X min U. Nah, ini konstanta Lipschitz-nya itu adalah 2B. Kemudian fungsi ini juga merupakan fungsi yang kontinu seragam. Fungsi yang kontinu seragam karena ini 2B X min U, ini harapkan kurang dari epsilon, maka X min U nya kurang dari epsilon per 2B. Jadi deltanya itu adalah bilangan yang kurang dari epsilon per 2B. Kemudian kita lihat contoh yang lain, fungsi fungsi X kuadrat ini adalah fungsi yang Lipschitz sama dengan X kuadrat, itu adalah fungsi Lipschitz dan fungsi yang kontinu seragam. Oke. Nah, kita lihat fungsi ini Gx untuk akar X ini di domainnya itu di 0 sampai 2. Nah, kita lihat ini adalah fungsi yang kontinu seragam ya. Ini kita lihat ininya ya. Ini kita kalikan sekawannya. Jadi kita peroleh ini 1 per akar X plus akar U kali X min U. Terus ini karena fungsinya fungsi yang monotonaik, ini kira-kira seperti ini ya. Nah, ini jadi ini kurang dari 1 per 2 akar 2 ya, kurang dari epsilon. Jadi di sini kita punya deltanya itu adalah 2 akar 2 epsilon. Nah, ini adalah fungsi yang kontinu seragam. Namun fungsi ini tidak Lipschitz, karena tadi ketika kita akan mencari konstanta Lipschitz-nya, kita bagi dengan X min U, ini sama dengan akar X min akar U per X min U ya. Ini sama dengan 1 per akar X ditambah akar U. Nah, ini kita cari bilangan yang paling besar dari nilai ini, suprimumnya. Nah, ini nilai suprimumnya adalah hingga ya. Jadi untuk fungsi Gx ini pada interval ini, fungsi Gx pada interval 2 ini bukan fungsi yang Lipschitz. Ya, jadi fungsi yang kontinu seragam belum berarti fungsinya Lipschitz, tapi kalau fungsi Lipschitz pasti merupakan fungsi yang kontinu seragam. Nah, diperhatikan di bagian ini untuk mencari konstanta Lipschitz-nya Gx per Gx min Gu per X min U itu seperti nilai
ini nilai delta Y per delta X, jadi kemiringan garisnya. Nah, kalau kemiringan garisnya seperti ini di sekitaran 0, untuk fungsi akar X itu kemiringannya hampir berdiri tegak lurus ya. Jadi, nah karena itu ini menuju ke tahingga. Karena kemiringannya hampir tegak lurus, berarti dia tidak mempunyai kondisi elliptik. Kita lanjutkan di teorema 7. Ini kalau kita punya fungsi yang kontinu seragam, dan jika kita punya barisan yang Cauchy, maka barisan nilai fungsinya itu barisan yang Cauchy juga. Kemudian ini ada perluasan kondisi kontinu. Jika F itu kontinu seragam pada interval AB, jika dan hanya jika F ini bisa terdefinisi di ujung-ujungnya, di ujung titik A, di ujung interval A dan interval B, sehingga perluasan kondisi kontinunya itu di interval tutup AB. Ya, sebenarnya teorema perluasan kontinu ini nanti untuk ini ya, sebelah kiri untuk di titik A, di C sama dengan A, kita itu sebenarnya hanya punya ini limit kanan ya, ini akan sama dengan FA, jadi kontinunya hanya kontinu sebelah. Terus untuk di C sama dengan B, ini juga kita hanya punya limit kirinya. Sedangkan pendekatan kontinu dengan limit itu harus limit kiri limit kanan, limitnya ada, terus nilai limit sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Nah, kalau ini hanya kontinu atau limitnya hanya limit sebelah saja ya. Nah, kita selanjutnya akan diperkenalkan fungsi yang mendekati suatu fungsi. Di subbab 5 bagian 4 ini ada 3 fungsi yang biasanya dipergunakan untuk mendekati fungsi lainnya. Nah, ini yang pertama itu adalah fungsi tangga. Ini fungsi tangga jika misalnya ini pada interval tertutup ini kita partisi menjadi n partisi ya. Kemudian dari partisi ini kita buat suatu fungsi konstan. Contohnya ini adalah contoh fungsi tangga. Ini dari interval min 2 sampai 4 dengan nilainya seperti ini. Ini fungsi banyak aturan ya, aturan dengan setiap nilainya ini berupa konstanta. Nah, kita lihat ilustrasinya. Jadi seperti ini. Jadi ini dari interval min 2 sampai 4. Ini dari min 2 sampai min 1, ini nilainya 0. Kemudian dari min 1 sampai 0 nilainya 1. Dari 0 sampai setengah nilainya setengah. Terus dari setengah sampai 1 nilainya 3. Dari 1 sampai 3 nilainya min 2. Dari interval 3 sampai 4 nilainya 2. Nah, ini adalah fungsi tangga atau step function ya. Nah, kita lihat bagaimana caranya step function ini mendekati suatu fungsi. Nah, ini ya di teorema, misalkan kita punya interval tertutup dan terbatas, kemudian f itu adalah fungsi yang kontinu, maka nah ini kita bisa tentukan step function yang mendekati fungsi. Caranya ini ya, misalkan ini adalah fungsi yang akan kita dekati, terus ini adalah step function-nya. Nah, ini didefinisikan dengan cara seperti ini. Kalau yang ini contoh step function-nya dengan interval yang
sama panjang ya. Ini biasanya sering digunakan untuk mempermudah perhitungan. Kemudian, nah ini kita lihat step function ini mendekati fungsi f ya, dan step function ini ya jaraknya kurang dari ini, dari sini, dari epsilon, dari pita epsilon. Nah itu metode yang pertama, yaitu step function yang mendekati fungsi. Kemudian ya akibatnya di sini kalau kita punya interval terbatas, fungsi yang kontinu, tadi ini interval domainnya kita bagi sebanyak m bagian, jadi seperti ini. Terus kita buat step function yang didefinisikan seperti ini ya, maka ini fungsinya jaraknya kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya didefinisikan ini fungsi G itu adalah fungsi yang linear per ini, per partisinya ya. Jadi G ini ya sama seperti step function, ini adalah fungsi yang banyak aturan untuk setiap interval atau setiap partisi K-nya. Nah, ini fungsi linear ini kita gunakan untuk mendekati suatu fungsi. Ini tertulis di teorema 13. Jadi kalau kita punya interval tertutup terbatas, f itu adalah fungsi kontinu, maka fungsi linear ini G itu dapat kita gunakan untuk mendekati nilai atau mendekati fungsi f. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah fungsi f, kemudian kita lihat didekati oleh fungsi linear. Ini ya, jadi fungsi linearnya per partisi, per subinterval. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Ini adalah fungsi linear yang mendekati fungsi f, fungsi kontinu. Nah itu yang kedua. Kemudian kita lihat ini kondisi yang ketiga, itu adalah fungsi kontinu. Ini didekati oleh suatu fungsi polinom ya. Itu 3 pendekatan suatu fungsi kontinu dengan 3 fungsi yang berbeda. Sebab 55 ini definisi dari partisi. Misalkan kita punya interval I, yaitu interval tutup AB. Nah ini kayak cantik, ini adalah koleksi dari I1 sampai IN dari interval tertutup yang tidak tumpang tindih kecuali di ujungnya ya, karena ujungnya dipakai secara berurutan. Nah ini jadi kalau diilustrasikan, misalkan ini adalah interval tutup AB, kemudian nanti A ini sama dengan X0. Nah di sini kita punya X1, ini adalah I1. Jadi I1 ini adalah himpunan tutup interval tutup X0 sampai X1. Kemudian I2 itu adalah interval tutup X1 sampai X2 ya, seperti ini dan seterusnya. Jadi partisi ini atau ini
nilai yang samanya itu di ujung-ujung intervalnya seperti ini ya. Itu kemudian, nah ini ada titik XI. XI ini adalah titik partisinya yang ini ya, dari X0 sampai Xn. Terus intervalnya kita buat jadi sebanyak n. Nah, kemudian pada partisi tadi kita ada ini tag atau tandanya notasinya TI ini, jadi kita punya ini. Nah, TI ini syaratnya syaratnya ini hanya misalnya T1 itu termuat di interval X0 sampai X1, terus T2 notasinya nggak ada yang ini ya sebenarnya. Jadi ya ini T1 nya ada di sini di interval I1, T2 nya juga termuat di interval I2. Nah, posisi T nya itu boleh sembarang sepanjang intervalnya. Jadi T1 nya boleh seperti ini adalah misalnya T1, atau T2 nya di sini ada di tengah interval, atau misalnya di akhir intervalnya. Nah, ini boleh ya tandanya, boleh di mana saja sepanjang kondisinya termuat di dalam partisinya. Nah, kemudian ini ada notasi yang lain ya. Ini ada P cantik titik. P cantik titik ini adalah himpunan atau koleksi dari partisi dengan tandanya. Koleksi dari partisi dengan tandanya ini disebut partisi bertanda atau tag partition. Kemudian didefinisikan gaug. Gaug ini adalah fungsi positif tajam, ini terdefinisi pada interval I. Nah, kemudian partisi bertanda atau P cantik titik ini disebut delta fine jika memenuhi ini. Nah, notasi delta fine ini diperlukan untuk partisi bertanda. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi, nah misalkan kita punya ini partisi XI-1 sampai XI, ini adalah partisi ke I ya, ini partisi ke I. Kemudian kita buat tandanya. Nah, delta ini fungsi positif, sehingga ini lingkungan dari TI dengan jarak delta ini memuat partisinya. Nah, kalau itu terjadi berarti ini pecantiknya itu delta fine. Lema 3 ini kalau kita punya partisi bertanda dari interval I itu disebut delta fine, maka ada tanda TI di P cantik titik ini sehingga memenuhi ini ya. Jadi tadi kalau di definisinya TI ini tanda itu termuat di partisinya, kemudian partisi ini akan termuat di interval dengan pusat TI dan jari-jari delta TI. Nah, kondisi ini kondisi yang ini dituliskan sebagai pernyataan ini. Jadi X min TI kurang dari delta TI. Karena ini kalau diuraikan kita akan punya ini interval yang sama ya. Jadi kita lihat ini kan jadi X min TI ini ada di antara minus delta TI sampai delta TI. Jadi X-nya ada di
TI min delta TI sampai TI plus delta TI. Nah, berikut ini ada contoh suatu fungsi delta. Misalkan kita punya interval I, ini adalah 0 sampai 1. Kemudian fungsi deltanya didefinisikan seperti ini 1/10 jika X-nya sama dengan 0 dan setengah X jika X-nya ada di antara 0 sampai 1. Nah, karena delta ini adalah gaung pada interval 0,1, maka jika tandanya jika tandanya di antara 0 sampai 1, maka intervalnya itu adalah T min delta T sampai T plus delta T. Nah, ini akan sama dengan setengah T sampai 3/2T. Tapi, nah, subintervalnya tidak akan memuat 0, makanya 0 diperlukan. Ya, 0 di sini diperlukan. Nah, kita lihat contoh interval partisi yang dibangun, yang dapat dibangun dengan delta ini, sehingga kita akan peroleh nanti partisi yang delta prime. Di sini Ibu pakai backward ya, dengan tandanya di interval sebelah kanan. Ini jadi misalkan kita punya interval 0,1 seperti ini, terus kita ambil T-nya atau T ke-5 ya, tadi Ibu udah coba. Ini T yang terakhir itu T ke-5 itu adalah 1, maka kita akan punya di sini interval cover untuk partisinya kita buat sama persis dengan ini ya, sama persis dengan panjang interval partisinya, jadi seperti ini. Nah, ini akan di paling kanan itu di setengah, kemudian dari sini kita ambil sebagai titik tanda dari partisi keempat, ini setengah, maka intervalnya akan sampai ke 1/4. Ini T3, jadi kita punya T3 ini sebagai penanda juga. Ini ya 1/4, terus kita ambil T2, ini tandanya berarti nanti intervalnya sampai 1/8. Nah, terus kita ini ya ambil lagi, maka kita akan punya 1/8, karena T2 nya 1/8, nanti interval gaungnya itu akan sampai 1/16 ya. Nah, karena di sini sampai 1/16, jadi kita ambil ini kan kalau kita bandingkan 1/16 itu lebih kecil dari 1/10, jadi kita ambil T1 nya itu adalah 0, sehingga nanti interval gaungnya sampai 1/10. Nah, dengan cara seperti itu, jadi kita buat partisi, ya ini partisi bertandanya itu adalah interval
0 sampai 1/10 ya, dengan tandanya di 0, terus 1/10 sampai 1/8 dengan penandanya 1/8, kemudian 1/8 sampai 1/4 ini dengan penandanya 1/4, kemudian 1/4 sampai 1/2 penandanya 1/2, dan yang terakhir ini 1/2 sampai 1 penandanya di 1. Nah, ini adalah contoh partisi delta fine yang dibangun dari interval 01 dan fungsi Gauss yang memenuhi ini ya. Tapi nanti bisa dicoba sendiri dengan cara mengambil bentuk partisi yang berbeda, sehingga nanti kita peroleh kondisi yang delta fine. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada teorema 5. Jika delta itu adalah Gauss yang didefinisikan pada interval AB, maka terdapat delta fine di partisi AB ini ya. Tadi contohnya udah dibahas di contoh yang sebelumnya. Jadi untuk suatu fungsi Gauss kita bisa atur sehingga nanti interval ini mempunyai partisi yang delta fine. Nah, di ini teorema 61, kalau kita punya fungsi naik pada interval I, kemudian C-nya bukan titik ujung dari I, maka limit dari sebelah kiri C atau limit kiri C dari F itu adalah suprimum fungsi ini untuk X-nya yang kurang dari C. Jadi kalau digambarkan, misalkan kita punya ini interval I ya, terus kita punya fungsi yang naik, ini fungsi naik seperti ini. Nah, ada titik C. Titik C ini bukan titik akhir. Nah, karena fungsinya naik, jadi ketika X mendekati C dari sebelah kiri seperti di sini, ini artinya nanti limitnya adalah suprimum dari ini ya. Begitu juga sebaliknya, ketika limit kanan dari C itu adalah nilai infimum ketika C-nya didekati dari sebelah kanan. Nah, ini terjadi karena fungsinya monoton naik. Nah, akibatnya jika kita punya ini fungsi naik, kemudian C-nya bukan titik ujung dari interval, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama ya, ini fungsi F kontinu di C jika ini ya limit kiri sama dengan limit kanan. Ini sama dengan limit fungsi di titik C. Nah, limit kiri ini sesuai dengan definisi, ini adalah suprimum fungsi ketika X-nya didekati dari sebelah kiri. Dan limit kanan ini adalah infimum fungsi ketika fungsinya didekati oleh X dari sebelah kanan C. Nah, misalkan ini I itu adalah interval, kemudian F itu adalah fungsi yang naik, terus A ini adalah titik ujung kiri dari interval I. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Misalkan I-nya sama dengan A, B, ini A. Nah,
Ini ya, F itu continue di A jika dan hanya jika ini kan ini seperti limit kanan, jadi X-nya mendekati A dari sebelah kanan karena fungsinya monoton naik kayak ini. Jadi otomatis FA itu adalah infimum dari Fx ketika X-nya mendekati A dari sebelah kanan. Nah, begitu juga sebaliknya kalau misalnya kita punya Fi itu adalah fungsi yang turun. Fungsi turun, ya turun tajam, ya atau turun monoton. Turun aja ya. Kemudian A itu adalah titik ujung kiri dari interval I. Nah, maka FA ini adalah subprimum dari Fx ketika X-nya di I dan X ini bilangan yang lebih besar dari A. Ya, ini jika dan hanya jika FA ini adalah limit F ketika X-nya mendekati A dari sebelah kanan. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ini fungsi yang monoton turun ya di titik A. Nah, kita lihat karena fungsinya monoton turun, ketika X mendekati A dari sebelah kanan, maka FA ini adalah subprimumnya. Ya, itu. Nah, kita lihat di sini ini ada aplikasi sebenarnya. Ini aplikasi untuk melihat apakah suatu fungsi itu kontinu. Yaitu kita lihat limit kiri dan limit kanannya di suatu titik di interval. Ya, ini F itu adalah fungsi naik. Ini contohnya di fungsi naik ya. Kemudian C ini bukan titik ujung dari interval. Nah, ini didefinisikan loncatan di C jika terjadi perbedaan atau selisih antara limit kiri dengan limit kanannya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini kan limit di ilustrasi ini limit kiri dan limit kanan dari fungsi F itu berbeda. Ini karena terjadi loncatan. Nah, ini contohnya untuk fungsi yang monoton naik ya. Nah, terus ini jika titik ujung A itu termuat di interval I, maka loncatan itu didefinisikan jika limit kanannya itu berbeda dengan nilai fungsi di titik A. Dan jadi kalau digambarkan, misalkan ini intervalnya A sampai B, kemudian ini kita punya fungsi FA-nya nilai FA-nya di sini, tetapi ini seperti ini ya, karena fungsinya monoton naik. Jadi di sini ada loncatan limit X menuju A dari sebelah kanan Fx itu jauh lebih besar dari FA-nya. Nah, begitu juga ini yang kondisi akhirnya. Yang ini kondisi keduanya. Kalau diilustrasikan, ini kita punya interval AB, kemudian fungsinya F-nya itu monoton naik. Nah, tapi nilai fungsi di titik B itu lebih besar lagi. Jadi ini kita punya FB-nya. Nah, kalau terjadi seperti ini kan berarti
limit X menuju B dari sebelah kiri, F ini jauh lebih kecil dari nilai fungsi di titik B. Jadi ada loncatan. Nah, loncatan ini tujuannya untuk apa? Nanti kita lihat di teori. Nah, ini teorema 3. Kalau kita punya fungsi yang naik di C, kemudian F itu kontinu di C jika dan hanya jika loncatan di C itu sama dengan 0. Tadi didefinisikan loncatan itu adalah limit X menuju C dari sebelah kanan dikurangi limit X menuju C dari sebelah kiri. Nah, karena ini nilainya 0, ini terjadi jika dan hanya jika limit kanannya itu sama dengan limit kiri. Nah, selanjutnya ini ada teorema 6. Kalau kita punya fungsi yang monoton, apakah itu monoton naik atau monoton turun, maka ada himpunan D sehingga fungsi F ini diskontinu atau tidak kontinu di sejumlah himpunan yang terhitung. Ini ilustrasinya, ya misalkan ini intervalnya, kemudian fungsi monoton naik, ya. Nih, jadi kita lihat kalau di contoh di sini ini ada 4 loncatan, ya. Jadi D-nya ini adalah ini D-nya itu adalah C1, C2, C3. Jadi ada 3 titik di domain sehingga fungsinya tidak kontinu. Dan D ini adalah himpunan yang terhitung. Kita lihat di selanjutnya, ini teorema inverse continue. Kalau kita punya fungsi yang monoton tajam dan kontinu di I, maka G itu adalah inverse dari fungsi F yang monoton juga, ya, monoton dan kontinu. Pada J ini adalah daerah hasil dari fungsi F terhadap I. Nah, sini didefinisikan kalau ada M, N bilangan asli, kemudian X positif, maka X pangkat M bagi N itu adalah X pangkat 1/N dikali M. Kemudian yang kedua, jika Mn bilangan asli dan X positif, X pangkat minus Mn itu berarti X pangkat 1/N dikali pangkat min M. Kemudian ini ada teorema 7, jika M bilangan bulat, N bilangan asli, dan X positif, maka X pangkat M bagi N itu adalah X pangkat M, ini bilangan bulat, dikali X pangkat M pangkat 1/N. Oke. Nah, demikian materi pekan ke-12. Kita tutup. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.